Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala ummatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kedua kali ini kita masih diberikan waktu untuk bisa berkumpul bermaja dalam pelajaran. Semoga kedepannya selalu diberi kesehatan dan manfaatan. Oke, sebelum Bapak mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita membaca hadiah Fatihah dan semoga diharapkan lancar dan barokah ilmu kedepannya. Ala diniyah wa ala qadri sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya maka dari Bapak akan saya absen dari atas dulu. Yang pertama dari Mas Rohmat, hadir apa tidak, kemudian Mas Bagus. Oke, sudah ada semua ternyata. Oke, selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang sujud sahwi. Pada pelajaran kemarin kan sudah jelaskan bahwasanya tentang macam-macam sujud. Nah, untuk pertemuan ketiga ini Bapak akan jelaskan mengenai tentang sujud sahwi. Sahwi itu apa sih? Sahwi itu adalah sujud yang menandakan ketika dia lupa sholat, yaitu jadi atau ada yang tambahan, ada yang lupa atau ragu. Sujud sahwi sama adalah sujud karena lupa rukun sholat. Yang kedua adalah karena ragu. Yang ketiga adalah tertambahnya rukun sholat. Jadi sahwi adalah sujud dikarenakan lupa, sahwi atau lupa. Kemudian dilihat bahasanya sujud karena lupa rukun sholat, karena ragu, karena tertambahnya rukun sholat. Lalu kapan sih kita melakukan sujud sahwi? Jadi kita melakukan sujud sahwi adalah ketika tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Jadi setelah kita sholat dari awal sampai akhir, kemudian kita sampai pada bacaan tasyahud akhir, sebelum kita salam lah kita lalu melakukan sujud sahwi atau sujud karena lupa tersebut. Jadi bacanya adalah, untuk teknisnya tata cara adalah pertama, setelah kita tasyahud akhir sebelum kita salam, kita langsung sujud dengan membaca bacaan sujud sahwi, yaitu
subhana mala yashu wala yanamu. Jadi ini dibaca 3 kali dibaca subhana mala yashu wala yanamu, subhana mala yashu wala yanamu, subhana mala yashu wala yanamu. Kemudian setelah kita baca, kita duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Setelah itu kita sujud lagi, 3 sujud lagi. Sujud lagi dan membaca doa ini, subhana ma la yashu wa la yanamu, subhana ma la yashu wa la yanamu, subhana ma la yashu wa la yanamu. Kemudian yang keempat, kita duduk tahiyat akhir, tahiyat ya, kemudian salam. Jadi ini nih, setelah membaca kita sujud, kita membaca, lalu kita duduk, setelah itu kita langsung salam seperti itu. Oke. Mungkin dari awal sampai akhir dari tulisan saya mungkin agak sedikit, mungkin bisa ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sampai belum pertanyaan, nanti silahkan untuk tugas kedepannya direview, dipelajari materi kedepannya, supaya tidak lupa dan ingat tentang materi sujud sahwi. Karena seringkali kita itu lupa sujud sahwi itu bagaimana, atau seringkali kita mamang, kita ragu, kita bingung sujud sahwi itu bagaimana sih kaifiahnya atau tata caranya seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu. Sebelumnya saya bertanya, apakah ada yang belum paham? Oke. Kalau memang sudah paham semua, nanti silahkan direview, diulang-ulang, jangan sampai lupa. Kemudian untuk silahkan catat dulu tulisannya, mungkin ada yang mau catat dulu. Kalau sudah, mungkin saya beri tugas, silahkan dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan. Lalu minggu depan sekalian juga pada ulangan tengah semester kita mengadakan praktek sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah seperti itu. Ini mungkin dari materi setelahnya itu mengenai sujud syukur. Jadi setelah kita membahas sujud sahwi tadi, ya berhubung ini masih ada, belum habis, jadi silakan nanti kita membahas tentang materi tentang sujud syukur. Sebenarnya dari kata-kata sujud syukur, atau mungkin dari adik-adik atau yang sudah tahu apa itu sebenarnya sih sujud syukur ya. Jadi kita ambil dari kata sujud, berarti makna kita sujud. Kemudian kalau kita ambil makna syukur, berarti kita syukur. Berarti kalau kita gabungkan, berarti kita melakukan sujud tersebut dikarenakan kita takarrub atau kita melakukan syukur pada Allah atas nikmat atau karunia yang telah dilimpahkannya. Mungkin selama ini ketika kita tahu syukur seperti dalam saat sepak bola, dalam ketika bermain bola, ketika sudah mencetak gol, kita memberi kemenangan seperti itu, kita langsung sujud syukur. Atau ketika kita mendapat nikmat atau lolos dari ancaman atau bahaya, banyak kita melihat syukur seperti itu. Kemudian sebenarnya sujud syukur itu makna luas sekali. Jadi intinya segala sesuatu yang membuat kita baik atau bagus atau kita bersyukur, ya kita melakukan sujud seketika saat itu. Jadi adapun syarat sujud syukur, yang pertama adalah syarat sujud syukur. Pertama adalah suci untuk aurat, kedua adalah, yang ketiga adalah menghadap kiblat.
keempat ya udah. Jadi yang pertama adalah suci, jadi secara tempat melakukan sujud suci dari hadas maupun najis. Yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga adalah menghadap kiblat seperti itu. Terus kemudian rukunnya yang pertama adalah takbir, yang kedua adalah kita melakukan sujud. Nah, dalam semua ini menghadap kiblat ya, melakukan sujud, kemudian duduk tasyahud, kemudian doa. Jadi kita membaca takbir, kemudian kita melakukan sujud syukur terus bacaannya, kemudian yang terakhir adalah melakukan doa. Oke, silakan ditulis dulu di depan ini, mungkin silakan saya beri waktu 5 menit. Selanjutnya kita akan pelajari apa sih bacaan dalam sujud syukur. Takbir Allah Akbar, lalu kemudian kita melakukan sujud, kemudian adalah kita melakukan tasyahud atau berdoa, kemudian selesai, setelah itu adalah salam. Satu salam. Ini mungkin demikian tambahan dari tadi. Berhubung waktunya sudah habis, nanti untuk bacaan kedepannya atau sekaligus sujud tilawah kita pelajari pada minggu depan seperti itu. Silakan dipelajari ulang, kemudian silakan dievaluasi, silakan juga praktek sujud sahwi, kemudian sujud tilawah nanti sebelum akhir semester atau setelah UTS mungkin kita ada praktek seperti itu. Oke. Mungkin dari Bapak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.